selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Teman-teman, kalau hari ini kita di-update ya tentang bagaimana sih market secara global. Kita di-update tentang bagaimana kita yang bawa unit link ini mengerti tentang investasi. Aduh, itu keren banget ya. CIO kita hanya khusus datang ke Legacy. Itu keren banget. Jadi kalau lu partner baru, lu bayangin ya. Orang lain agensi semua kumpul, baru yang namanya direktur datang gitu ya dari partnernya. Nah, ini cuma satu agensi. Artinya kalian ada di tempat yang tepat, teman-teman. So, kalau agensi kita, Legacy, bisa sampai hari ini, bisa update, bisa fight di era-era pandemi, itu karena ada beberapa orang berikut yang akan sharing sama kita. Mereka disebut densus, teman-teman, dendeng usus, gitu ya. Karena apa? Karena mungkin kebiasaan mereka makan. Tapi yang saya tahu, merekalah yang jadi mesin penggerak Legacy beberapa tahun ini. Kalau kita boleh lihat acaranya keren, kalau kita boleh lihat ada gebrakan-gebrakan breakthrough, itu karena ada mereka. Nggak lama-lama, teman-teman, yuk kita sambut orang-orang yang berjasa banget buat Legacy. Kita mau dengerin apa insight dari mereka. Kita boleh unmute dan kita boleh sambut Densus Legacy. Oke, thank you Bang Riko. Thank you banget. Halo teman-teman semua ya. Senang banget ya kita diintroduce langsung sama Winatmi. Si Winatmi adalah produk penggerak sebelum Densus berdiri, teman-teman ya. So senang banget ya buat kita bisa ngobrol bareng-bareng di keluarga besar sendiri di Legacy ya. Tapi gua hari ini ngerasa senang banget karena bisa bareng-bareng nih kita ngobrol, kita sharing ya. Kita mau remind lagi bahwa saat ini tuh lagi seru ya. Seru kenapa? Karena serunya di 4 bulan terakhir. Oke, nah kita sama-sama tahu bahwa 4 bulan terakhir ini adalah hari-hari yang mungkin menegangkan ya, seru banget ya. Tapi kita tahu juga bahwa masa-masa kayak gini tuh pandemi ini seru ya. Tapi kita benar-benar pikirin ya 4 bulan ini kita mau ngapain, ya 4 bulan ini kita pengen bagiin sesuatu yang berharap punya pengaruh yang bagus buat teman-teman. Ya, tapi tenang aja, Densus itu tidak sendiri. Densus itu bukan gua, tenang ya. Cuman mungkin ya gua salah satu yang paling tua dari usianya mungkin ya. Oh, Rehan, gua kedua paling tua lah ya. Tapi gua di sini sama teman-teman ya, teman-teman Densus ya, kita ada berlima. Nah, kita udah pikirin apa yang kita mau sharingin, apa yang kita pengen bicarain tentang namanya work hard, play hard. Nah, jadi kalau teman-teman ya, teman-teman kalau misalkan dengar dari temanya nih work hard, play hard, wah apaan tuh ya work hard, play hard, wah kerja yang keras, main juga yang keras ya, main juga yang keras, oh hardcore, oh no ya bukan ya, tapi ini ada satu keseruan yang kita mau ceritain. Nah teman-teman, gue pernah diceritain sama leader gue, which is Ko Andre ya. Ko Andre kasih sesuatu yang bagus bahwa berharap ini sesuatu bisa jadi pengaruh buat kita tentang namanya influence ya. Tentang namanya influence, lagi itu Andre pernah cerita, Arya, bukan ke gue aja, tapi ke teman-teman Densus ya, bahwa sebenarnya buat kita menentukan 4 bulan ke depan nanti, September, Oktober, November, Desember, kita itu harus tahu dengan 3 hal ini. Ada 3 jenis influence ya, supaya kita dalam 4 bulan ke depan kita tetap maksimal. So dari teman-teman partisipan ya, teman-teman Legacy ada 92 nih, ada 92 orang, buat kita ingetin bahwa Andre pernah bilang ke kita dan kita mau bilang ke teman-teman semua, ada 3 jenis influence yang benar-benar bisa berpengaruh buat kita. Yang pertama adalah influence masa lalu. Oke, bahwa influence masa lalu itu adalah sifatnya menarik ke belakang yang buat jadi kita nyesel, keterbatasan, membuat kita susah buat bangkit lagi. Kenapa? Itu satu pengaruh yang selalu ingatnya masa lalu. Yang kedua, Andre bilang, yang kedua adalah influence ke samping. Apaan tuh influence ke samping? Influence samping sifatnya yang mendistract dari kita dari tujuannya, membawa banyak orang akhirnya bergeser, salah sengaja atau nggak sengaja loh. Ya, mungkin kita nggak sadar, tiba-tiba menggeser, tiba-tiba kok gue nggak fokus karena apa? Ya, karena satu dan lain hal.
Tapi ada juga yang memang disengaja, aduh kayaknya seru banget di Prudential ya, aduh seru banget. Akhirnya kita, gua akhirnya coba fokus yang lain deh. Nah itu influence ke samping teman. Tapi yang ketiga, influence yang kita harus tahu adalah influence maju ke depan. Apa itu influence maju ke depan? Mengarahkan kita mengejar tujuan yang berharga. Ya. Mengarahkan kita mengejar tujuan yang berharga, mengingatkan bahwa ada tujuan yang hebat. Ya. Semakin kuat tujuannya kita, semakin kuat influence-nya kita. Nah, hari ini kita mau menginfluence, kita berharap mau menginfluence semuanya dari legacy semua buat kita semua. Dan di sini gue ingat bahwa ada sahabat-sahabat kita yang punya tujuannya kuat, yang punya pengaruh yang kuat sehingga teman-teman kita itu bisa mencapai tujuannya. Nah, kita mau cerita di sini, kita mau sharing dari teman-teman Densus bahwa gue ingat satu hal ketika ngomong namanya purpose tujuannya kuat banget di masa-masa kondisi yang sekarang pandemi. Mungkin kita cerita dulu, mungkin nggak pandemi, tapi teman-teman, gue mau cerita satu orang ini. Satu orang ini mungkin dulu nggak ngalamin pandemi, oke? Tapi dalam arti yang kita tahu adalah dia punya pandemi khusus, ya. Pandemi khusus di mana kondisinya itu nggak mudah, ya. Nggak mudah ya. Yang kalau teman-teman tahu dengan ceritanya, mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada juga yang baru tahu sekarang. Tapi kalau bilang, aduh, pandemi adalah masa yang seru, tapi enggak dengan yang satu pribadi ini. Karena beliau, ya teman kita ini punya pandemi dalam tanda kutip, masa yang menurut gua kalau seorang ngalamin ini, gua jamin adalah itu serunya seru banget. Oke, gua mau ajak teman gua ya, the one and only, paling cantik. Asik ya, Winnie Wulandini. Halo Win, halo Win. Nah ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Nah, Winnie ini adalah salah satu dari Densus juga, ya. Ada Densus bersama pasangannya Rehan, ada juga Ivan, ya, ada juga Edo, dan juga ada Glenn. Nah, Winnie ini akan yang kita lihat bahwa oh iya Win, lu itu punya waktu itu lu punya tujuan yang sangat kuat banget. Yang boleh bilang lu punya kondisi yang khusus, yang gue percaya ya kondisi itu nggak gampang. Yang sebetulnya dalam kondisi nggak gampang itu Winnie pun tetap punya tujuan yang kuat ya sehingga dia bisa mencapai meskipun kondisinya itu nggak enak gitu. Win boleh cerita Win sama teman-teman ya apa sih waktu itu yang lo alaminnya? Ya, sama-sama. Gue cerita dari pas gue ngejar UM aja dulu ya. Kalau sekarang mungkin ngejar AAD ya. Soalnya itu cerita yang paling seru tuh waktu pas awal-awal join. Ya. Promosi berarti ya Win ya? Nah? Waktu promosi ya, waktu promosi. Ya, pas dulu pas ngejar teman sama persis bulan-bulannya itu ya waktu gua tuh bulan-bulan Oktober lah. Jadi mirip-mirip nggak sama teman-teman yang tahun sekarang yang mau ngejar AAD nih udah bulan September. Nah, sama banget tuh gua dulu waktu ininya waktu ngejarnya nih. Sin, boleh Sin fotonya Sin? Foto Raihan, Win? Maksudnya foto Raihan? Itu nanti tidak memotivasi. Nah ini teman-teman, waktu gua ngejar UM dulu, kalau sekarang mungkin AAD ya, ini adalah suatu peristiwa yang betul-betul dalam hidup gua itu betul-betul suatu hal yang sangat istimewa gitu. Jadi ini kejadiannya dulu gua waktu baru pertama join ya, baru pertama kali join, baru resign dari kerjaan lama, baru join dari Prudential, dari kerjaan lama, terus baru join di Prudent, lagi enak-enaknya ngejalanin hidup baru gitu ya. Gue baru pindah rumah gitu kan, udah nggak sama mertua lagi, jadi benar-benar baru menata hidup lah. Terus baru jalanin Prudential juga, ritme kerjanya lumayan enak, lagi enak-enaknya tuh, lagi waktu jadi lebih fleksibel, anak-anak lebih urus. Nah, ternyata qadarullahnya Allah kasih ujian kayak gini. Jadi waktu itu suami gua tuh kan ini ya ada hobi pesawat trike ya. Nah, pesawat trike yang ada di gambar ini ya? Ya, pesawat trike ini jadi kayak gantole gitu, tapi ada mesinnya, jadi 2 orang penumpang gitu kan. Ya. Nah, 2 penumpang, terus pergi ke Pangandaran, terus nggak pulang lagi ya. Nggak pulang lagi? Nggak pulang lagi.
berdua tuh sama namanya Panoto tuh orang Telkom ya. Lu bilang Prakteknya sobatan. lu bilang nggak pulang lagi itu maksudnya emang lu udah tungguin berapa hari, Win? Lu rasa nggak pulang gitu? Kok nggak pulang gitu? Ya, pas waktu sorenya gue udah Hmm. feeling gak enak kan, udah feeling gak enak tuh dari pagi udah gak enak, nggak bisa dihubungin tuh, udah siang udah nggak bisa dihubungin. Tunggu terus sampai sore tuh gue telepon sama ada satu pesawat lagi pergi barengan, pesawatnya almarhum nggak bisa dihubungin gitu kan, nunggu sampai malam gitu ya, terus besoknya nggak ada kabar juga gitu kan, besoknya nggak ada kabar lagi, terus besoknya belum ada kabar lagi, belum ketemu lagi. Jadi aduh, perasaan tuh campur aduk gitu ya, anak-anak masih kecil, terus kondisinya nggak tahu kayak gimana gitu ya. Baru hari ke-37 baru ketemu ya. Hari keberapa? Hari ke-37 baru ketemu. Beda. Itu nggak kebayang lu lagi waktu selama 37 hari ya menanti-nantikan, yang masih berharap cemas ya, harap cemas ini gimana ya. Itu pasti hal yang nggak gampang ya. Dan gue lagi tuh ingat karena waktu tahun itu awal-awal kita masih ketemu ya, ini sama-sama partner ya, Win ya. Ya, Gitu baru kenal banget sama lu ya. ya betul. Jadi pas waktu itu kita pergi ke Bali bareng tuh, ini kan kejadian baru banget ya. Terus tadinya Iya, gue nggak akan pergi, cuman pada disuruh pergi lah buat refreshing sebentar gitu. Tapi di sana juga yang ada malah nangis terus kan. Makanya diam, terus banyak diamnya, terus gue juga diam gitu kan. Gue juga baru tahu setelah itu kalau lu teh bacotnya banyak banget ya. Soalnya waktu pas pertama ke Bali dulu kan diam-diam gitu ya. Iya. Saya gue ingat kita itu lagi itu sempat kita ada ini ya, dari timnya Victor sama timnya Andre, kita kan kalau boleh bilang kayak bareng-bareng sama-sama berjuang lah ya. Nah gue sempat memang tanyain lagi itu ke Victor, Vini kemana? Ke Abe lah gitu, gue ingat. Kemana ya si Vini ya, kok nggak pernah nongol ya gitu, kok ini udah nggak pernah kelihatan lagi. Nah gue baru tahu ternyata ngalamin kondisi kayak gitu ya. Seru banget. Terus gimana, Win? Lo waktu setelah lo tahu kejadian itu, Win? Ya setelah tahu itu ya udah kayak zombie aja sih ya, jadi nggak tahu mesti ngapain gitu kan anak-anak masih kecil, terus mau mulai lagi juga berat gitu ya, karena ketemu orang aja gue nangis gitu kan, boro-boro mau prospek, mau ngobrol gitu ya, terus mau kerja lagi udah nggak mungkin gitu kan, mau punya usaha lagi juga udah nggak mungkin, pokoknya udah nggak jelas lah hidup gua tuh udah nggak tahu buat apa gitu, mau ngapain gitu ya. Anak-anak juga sampai pada sakit kan. Pas ketemu jenazahnya itu anak-anak 3 hari kemudian gitu ya masuk rumah sakit. Begitu jenazah ketemu tuh, wah gua kayak selebritis gitu, karena emang jadi ngalamin orang-orang yang kena musibah kayak gitu tuh, gue disamperin wartawan tuh ngeri banget gitu, sampai trauma gue, sampai rumah tuh mereka tuh sampai manjat-manjat ini pagar rumah. Oh ya, sampai segitunya kan? Demi dapat berita. Gitu. Dan gue sampai sembunyi di bawah tempat tidur saking takutnya. Gue baru dengar loh ceritanya, sampai kayak lu kayak setrauma itu ya. Trauma itu sampai kayaknya hampir tiap malam gue tidur ditemenin nyokap gue karena teriak-teriak gitu. Tiba-tiba kebangun teriak gitu kan. Anak-anak juga kan nggak keurus gitu kan. Sampai akhirnya mereka sakit. Jadi pas hari ketiga jenazah ketemu itu ya mereka masuk rumah sakit. Jadi gue masih linglung, gue nungguin mereka di rumah sakit dua-duanya gitu kan. Jadi udah nggak tahu mau ngapain, itu boro-boro mikirin prudensial apa gimana segala macam gitu. Tapi bersyukur ya ada di lingkungan itu, pas ada terjadi seperti itu, gue bersyukur udah ada di Legacy gitu, karena orang-orangnya support banget. Padahal kita masih belum terlalu kenal banyak kan. Jadi Victor tiap hari, terus dulu si Cipe ikut nyariin gitu kan, AB segala macam, terus Andre bantuin Clem. Jadi udah kekeluargaannya tuh udah berasa banget, padahal gue juga baru join gitu kan. Brotherhood-nya itu ya berasa banget. Justru berarti kalau gitu waktu pas lu ngalamin kondisi yang kayak itu kan memang maksudnya nggak di luar ekspektasi kita ya, Win ya. Dimana lu kondisi waktu jadi partner, lu mau promosi lah gitu ya. Ketika lu lagi mengejar promosi, tiba-tiba ada accident yang
wah di luar dugaan banget ya, yang nggak ada satu orang pun yang pasti berharap ada kondisi kayak gitu ya. Ya, Tapi pada akhirnya lu ngalamin hal kondisi yang 37 hari itu, ya lu histeris, ya lu nggak enak, namanya kehilangan orang yang disayang ya. Tapi yang gue ingat juga, bukan aja gue ingat hal itu, tapi gue juga ingat tahun yang sama dengan lu punya kondisi yang nggak enak banget ya, tapi tahun itu juga lu bisa promosi. Menurut gue ya masih itu ya, kalau lu nggak punya why yang kuat, reason yang kuat ya, sehingga lu menciptakan endurance ya ketika dimana lu kehilangan orang yang lu sayang, tapi lu jalan bulan demi bulannya, hari demi harinya, lu tetap melakukan hal yang benar karena lu tahu life must go on, yang sih lu harus, kita harus move on gitu. Nah itu gimana Win, yang pada akhirnya benar bisa ke Paris, bukan cuma sekedar promosi ya. Dan ya, gue buat itu, menurut gue itu edan gitu. Edan ya. Jadi kalau ada kondisi yang ngalamin hal yang sama ya kayak Winnie, nah Winnie adalah salah satu contoh yang lu bilang gila banget. Nah lu gimana Win, lu bisa melewatinya hari-harinya Win, apa yang lu lakukan? ya. Sebenarnya kan waktu dulu juga gue punya pilihan ya, nggak harus ngerjain prudensial gitu kan, ngapain gue mesti ngerjain prudensial susah-susah gitu Ya dalam semua orang memaklumi lah ya gitu ya kayak gitu. ya. Karena waktu itu juga gue ketemu orang teh langsung nangis dan gemeteran, nggak berani ngelihat matanya segala macem gitu kan, gue udah coba gitu kan. Dan di saat Ya. yang bersamaan juga banyak kesempatan lain yang datang. Kan gue dulu di perbankan ya, di perbankan terus banyak juga yang nawarin bahkan posisinya bagus gitu kan. Terus ada yang teman terbangnya almarhum juga tawarin buat bisnis bareng sama dia, bahkan diminta buat jadi tangan kanan perusahaannya dia yang baru gitu kan, income-nya juga lumayan gitu. Terus gue pikir lagi ya, pas selama kejadian itu gitu ya, kan gue tuh mikir lagi, gue tuh dulu keluar kerja teh kenapa? Karena pengen punya waktu yang fleksibel buat anak-anak kan. Dulu kalau waktu ngantor jam 4 pagi tuh harus udah bangun, terus pagi-pagi harus nganterin mereka sekolah, kadang pulang sampai malam, ketemu lagi juga malam udah capek, udah segala macam, udah nggak punya kualitas buat mereka gitu kan. Makanya gue pilih resign dan di Prudential, dan ya kebuktian gitu. Jadi begitu keadaan itu kan berapa bulan ya, gue off tuh hampir 5 bulan ya. Start lagi mulai bulan 4 apa bulan gitu, apa Win? 5? Hah? Start lagi waktu mulai oke gua ngejar lagi di tahun yang sama, bulan apa itu Win? Oktober ya. Oktober. Baru mulai berani ketemu orang lagi, mulai prospek lagi, itu pun masih belum ini gitu, belum lancar gitu kan. Bulan-bulan Oktober tuh, dan gue juga waktu mulai prospek lagi tuh dalam keadaan yang nggak sehat gitu, kurang sehat gitu kan. Gue kan ada hipertiroid, terus karena kejadian itu stres segala macam, akhirnya kumat, terus gue harus dinuklir kan. Dinuklir itu lumayan gitu kan, cuman waktu udah mepet gitu. Nah gue waktu pas kondisi baru dinuklir itu gue pergi ke Jakarta gitu, pergi ke Jakarta prospek orang bisa sampai pagi tuh ya, sampai jam 1 sampai jam 2 ambil tangan sambil tremor karena habis efek dari itu kan ada duitnya kan. Yang bikin gua kayak gitu siapa sih ya, balik lagi pas gua kayak orang linglung kayak gitu, gua balik lagi lihat anak-anak gitu kan ya, anak-anak masih kecil-kecil dan hidup mereka masih panjang. Kalau misalnya guanya juga nggak melakukan sesuatu atau gua dengan keadaan yang seperti itu aja, gua pasrah kayak gitu aja gitu ya, nanti hidup anak-anak gua gimana ke depannya gitu, karena mereka masih harus sekolah gitu, dan gue punya tanggung jawab yang sangat besar buat mereka. Jadi anak-anak yang ngegerakin sampai kalau sekarang mungkin lebih enak ya kondisinya, kita dengan online segala macam. Kalau dulu kan kita harus kesana kemari gitu ya, dan dalam kondisi kayak gitu anak-anak gue tinggal gitu, harus gue tinggal. Soalnya buat apa ya, buat mereka juga ke depannya. Gue inget pernah bilang ke Victor tuh kantor, pokoknya gue mau promosi sama pengen punya income 15 juta gitu, gue bilang gitu kan. Karena uang udah nggak ada lagi gitu kan, karena sebelum almarhum nggak ada itu habis ketipu sama orang, rekan bisnisnya kayak gitu, jadi uang tabungan apa semuanya habis gitu. Nah ya udah dijabanin lah sampai pagi gitu dalam kondisi nggak sehat juga gitu kan. Dan
kata Victor lu harus promosi Win gitu. Ya udah gue bego-bego nurut aja gitu kan. Lu mesti rekrut orang. Nah, gue rekrut orang tuh baru sebulanan terakhir lah. Ya baru-baru November akhir lah gue baru rekrut orang gitu kan. Dan ya bersyukur banget alhamdulillah ya. Allah juga sayang gitu ya ngelihat kayak gitu. Ya akhirnya promosinya dapat, ya jalan-jalannya juga dapat gitu. Paris juga ya. Paris juga. Keren. Udah 15 juta gitu alhamdulillah. Kayaknya Ivan, Glenn, Edo, Rehan kayaknya kan mungkin Winnie dulu ya, baru mereka baru join pada akhirnya. Mungkin lu juga. Iya. Dulu waktu waktu denger, ceritanya ya. ada, gua Glenn Ivan kayaknya belum pada join ya sama Rehan. Join ya. Belum. Rehan juga belum ya hanya gitu ya. Rehan belum. Belum juga Masih ya. di Wakanda. Wahyan masih di Wakanda waktu itu. Iya. Masih ngurusin warga-warga Wakanda. Iya benar. Ya. Tapi emang sepanjang sejarah ya, ini buat apa? Buat kita semua juga. Memang gue baru nemuin sekali kayak begini gitu ya. Sekali waktu itu kondisi kondisinya gak gampang ya. Tapi mungkin kita juga tahu ya, maksudnya dalam 1 tahun ini juga ada teman-teman kita juga yang mungkin ngalamin kondisi yang sama. Tapi buat gue bukan suatu kebetulan nih. Kalau ternyata Winnie itu punya cerita yang sama ya. Punya cerita yang wah gila ya, mungkin yang orang sama-sama ngalamin. Nah, tapi ngomongin soal namanya kayak Winnie tadi punya bilang, gue sempat mau berhenti nih, gue mau berhenti karena kan gue bisa aja ya berhenti dong. Karena kondisi ini semua orang pasti memaklumi, benar nggak sih, Glenn? Benar nggak sih, Glenn? Betul. Ya, Punya banyak alasan untuk bahwa dia stop gitu ya. jelas ya. Kalau dibilang kenapa Win stop, gila orang yang gue sayang, pasangan gue nggak ada, gitu kan? Itu udah definitely udah pasti ya nggak sih. Tapi ngomongin soal berhenti juga, Winnie mungkin kayak orang yang disayang, tapi gue pernah juga yang namanya loss harapan, gue pernah namanya pengen berhenti. Nah, gue juga pernah ingat, memang kondisinya selalu waktu itu mau promosi. Nah, gue sempat mau promosi waktu UM nih, gue ingat UM mau case UM. Mungkin kalau sekarang itu kayak partner ke AAD lah ya, partner ke AAD. Lagi itu ingat UMKS ini tuh buat naik itu 900 juta, benar nggak? Buat angkatan kita dulu ya, 900 juta itu buat promosi ya, buat UM. Dulu gue sempat di akhir 4-5 bulan terakhir, gue datangin sama Andre, kalau ngomongin soal berhenti ya. Gue bilang, gue ngobrol sama Andre, gue inget di Starbucks PVJ. Nah, gue bilang sama Andre juga, Andre, gue kayaknya berhentilah gue ngejar SUM lah, kenapa? Berat Andre, kenapa? Tim nggak begitu jalan ya. Terus gue juga bingung, jadinya hilang semangat tuh. Nah, lagi itu gue sempat, udah Andre, nanti tahun depan lagi aja lah, gue ngulang lagi. Toh, it's okay, masih bisa juga, toh gitu. Andre cuman diam, yang ngeliatin gue, kenapa ya? Bilang, kok lu berpikiran masih ada waktu 4-5 bulan ke depan, tapi kok lu memutuskan buat berhenti. Berhenti dalam itu bukan berhenti di Prudensial, tapi kok berhentilah, gue nggak usah terlalu maksain lah gue buat pengen promosi. Gue bilang ya soalnya Andre, gue mulai keluarin alasan tuh ya, sama lah alasan gue, aduh karena timnya mungkin ada tapi belum jalan ya, aduh gue selling juga gue nggak tahu nih ya mau kemana ya, itu alasan-alasan yang mungkin sekarang kita dengar dulu juga ada, sama aja sebetulnya, benar nggak sih? Alasan-alasan gini kan semua sebenarnya ada. Tapi Andre bilang ya selama lu masih ada waktu nih ya, 4 bulan terakhir ini ya, masih makan waktu yang ada. Dia bilang, it's okay sih lu mau lanjutin 4 bulan ke depan, nanti lu mau berhenti dulu lah, lu mau rehat dulu, tapi lu mau jalan lagi tahun berikutnya, it's okay. Tapi Andre bilang di mana banyak orang itu mengharapkan masih ada waktu tambahan, ya, masih ada waktu tambahan, orang lain, aduh coba kalau ada waktu tambahan, ini lu ada tapi lu sia-siain. Lu tinggal pilih waktu yang ada ini, apakah lu mau jadi waktu yang penyesalannya, atau waktu yang lu benar-benar lu ingat bahwa ini tahun bulan-bulan kemenangannya lu. Nah, gimana tapi Andre caranya? Lu cukup fokus dengan apa yang lu punya. Lu jangan fokus dengan apa yang lu nggak punya. Kebanyakan yang bikin salah satunya down sama diri kita itu adalah, salah satunya gua juga, banyak terlalu ngelihat orang lain, wah si ini edan ya, bisa ya, wah si ini marketnya bagus, wah si ini timnya jalan loh. Bagaimana dengan gua gitu? Kan gue nggak bisa ngeliatnya sesuatu yang orang lain punya yang gue nggak punya, tapi gue percaya Andre meneguhkan gue bahwa lu punya sesuatu ya, lu ada, cuman lu mungkin karena bingung, bersyukur gue bisa ngobrol sama Andre ingetin lagi apa yang lu punya. Dia ingetin tahun kemarin lu bisa jualan, lu bisa dapetin Paris, itu menandakan lu punya sesuatu. Sekarang lu fokus apa yang lu punya, lu bisa apa menurut lu ya? Gue bilang ya Andre, gue di 4-5 bulan terakhir ya paling jualan ya, gue bilang gue bisa selling.
Oke, lu sambil bangun tim, yang ngasih sambil bangun tim, terus lu lakukan hal yang benar. Yuk, lu jangan hilangkan apa yang bagus daripada lu coba, lu bantu diri lu dengan lu semangatin lagi diri lu ya. Lu lakukan dengan fokus apa yang lu punya. Nah, puji Tuhan ya guys, gue lagi itu juga sempet kepengen mau berhenti, tapi puji Tuhannya ya Tuhan baik, Tuhan izinin gue lagi itu akhirnya ingat tahun 2011 bisa juga guys startup Roma 900 juta loh, 900 juta dan lagi itu gue posisi lagi itu 400 atau 500 ya lagi itu ya gue bisa padanya startup Roma akhirnya gue bisa promosi seneng nggak seneng banget ya karena gue pemikiran tahun depan lagi aja lah ternyata Anda bilang kesusahan saat ini ya saat ini aja tahun depan nanti ada lagi tenang aja guys ya tenang aja semua itu ada kesalahannya masing-masing tapi nggak nyampe di situ dari SUM mau ke AM nih guys SUM mau ke AM which is itu juga edan juga bener nggak Ya. kalau yang teman-teman iya gue lagi itu berapa sekarang itu berapa ya kalau itu kan SUM KM itu kayak posisinya kayak sekarang kayak AAD ke AD ya AAD ke AD 900 dulu berapa Edo nih main tahu nih badi-badinya gue nih ya. Berapa dong 2,7 M dulu. 2,7 M gelo nggak ya. Dulu ya mau dulu jadi ya. AD masih 2,7 M ya dulu ya. Yes Ya. benar sebelum dengan sistem yang kalinya, baru sebelum sistem yang baru sekarang kan 1,2 M benar nggak sih and then sekarang masa pandemi di diskon jadi 900 aing bahala 2,7 miliar masih Edo edannya 2,7 miliar Salto ya. kesedikit balik Salto gitu ya. 2,7 miliar gimana nggak bikin gue pengen berhenti ya dan dari 900 mesti ke 2,7 miliar dan tapi saat itu gue punya waktu yang sama ya 12 bulan yang ngasih nah, gue juga sama balik lagi ya gue mesti berjuang nah gue ingat lagi itu yang paling gue ingat adalah nah Win boleh share satu foto Win Win lagi Sin boleh nah gue punya foto nih ya foto yang menurut gue ini jadi kenang-kenangan yang senang banget nah sebelumnya nah ini dia ya ini satu foto kenang-kenangan yang menurut gua memori banget ya meskipun udah 5-6 tahun yang lalu ya nah ini gua bareng siapa nah ini badi-badi gua guys nah jadi ini badi-badi gua ini adalah Edo nah ya dulu waktu gua Iya bener banget tuh. ya mungkin lu Ya, sebelah kanan lu teh Gordon Hu bukan ya? Iya. Bukan, iya tapi pemain atlet bulu tangkis. Karena Edo, gue inget ngerekrut dia waktu di bulu tangkis nih lagi badminton. Nah, gue inget lagi itu cari teman seperjuangan. Siapa yang punya satu visi ya, satu tujuan yang gue bisa berjuang bareng nih di angkatan yang sama ya, buat ngejar yang sama. Siapa? Nah, gue lihat itu seorang anak muda Edo ya. Nah, Edo gue bilang sama Edo ya, yuk kita tahun ini sama-sama kita AM yuk. Gimana ya kok? Gua juga butuh sesuatu, butuh partner ya sih, gua butuh masukan ya. Dan Edo juga sama kebalikannya. Nah, gua lagi tuh pilih Edo, yuk bareng-bareng selama setahun, honestly teman-teman ya. Gua udah kayak pacaran sama Edo. Udah kayak pacaran. Bayangin setahun ya. Gimana enggak dekat setahun benar-benar kayak di karantina berdua aja kemana terus ya. Itu 2 kali sekali kayaknya kalau nggak lu ke rumah gua ke rumah lu. Kalau nggak gua telepon lu telepon gua hampir tiap hari ya gitu ya lu ya. Benar. Nah, lagi itu kita pikirin bareng-bareng ya siapa yang bisa buat jadi kemajuan kita ya. Kita sedih-sedih bareng, aduh kumaha ini teh ya. Dan fokus dengan sekali lagi apa yang kita punya. Dan lagi waktu itu bahkan secara spiritual gitu ya. Mungkin teman-teman beberapa juga tahu ya, gue itu melihat terinspirasi sama Riko. Ya, biarpun kayak begini ya, dulu juga tetap menginspirasi si Riko teh. Gue dulu pernah dengar sharingnya si Riko ya. Riko pernah ngelakuin namanya ini. Mungkin ada beberapa yang ngelakuin, ada juga yang baru tahu masa sih non hubungannya, tapi percaya Riko itu dulu pernah puasa ya. Puasa buat bernasar ya, pengen dapetin sesuatu ya. Gue pun ikutan ya. Hal yang gue nggak biasa gue lihat si Riko ya, karena mungkin hopeless ya lah kemadenya. Tapi si Riko sendiri bisa AM lagi, gue bilang hebat. Tapi gue percaya bukan karena hal ini yang dilakukan aja, tapi ini ada salah satu pengaruh terbesar ya, yang sehingga tahu apa yang dia perlu lakukan. Gue itu berpuasa. Itu hal yang agak sedikit kok nyambung ya. Nah, gue lagi sampai punya secara spiritual, aduh gue pengen puasa. Puasanya berapa lama? Gue setahun puasa guys. Setahun puasa ya. Bangun tidur ya sih, gue cuma minum putih, and then gue puasa ya. Gue berdoa ya, apa yang perlu gue lakukan, Tuhan tolong tunjukin. Dulu gue punya paradigma yang salah. Puasa adalah supaya Tuhan dengerin gue mau ini loh Tuhan ya sih. Itu dulu punya pandangan yang Tuhan tuh lagi gue olok dengan gue puasa. Padahal ya ada seorang sahabat yang bilang, nah gue dulu
puasa itu tujuannya, maksudnya banyak orang seperti itu, tapi justru kebalikannya, bahwa puasa itu adalah lo berdiam diri, yang sih lo merenung, yang sih supaya lo jelas dengerin Tuhan maunya apa dalam hidupnya gua, ya apa yang Tuhan akan kasih tahu, apa yang gua lakukan. Kadang-kadang kita berpuasa karena pengen kalau Tuhan, gua pengen ini loh Tuhan, tapi justru waktu kita berpuasa, gua diam ya, gua mikir apa yang mesti gua lakukan ya. Nah, gua lagi tuh benar-benar, oh Tuhan itu nggak ngomong langsung sama gue. Wah, gue ngeri kalau ngomong langsung ya, udah kayak meninggal berarti gue lagi gitu ya. Tapi Tuhan lewat orang-orang yang dekat sama gue, lewat Edo, yang ngasih, lewat aku Andre, gue ingat tuh lewat Ratih, gue ingat ada Ratih tuh. Ratih nyemangatin gue loh gitu. Ayo ya, lu pasti bisa. Gitu. Sama Edo pasti bisa. Nah, tapi lewat orang terdekat, which is leadernya kita sendiri, ya sih. Nah, itu ngingetin gue lagi, yang sih tetap harus berjuang. Senangnya apa? Pada akhir tahun kita benar-benar menabur dengan tetesan air mata, tapi pada akhirnya bisa bersorak-sorai. Nah, ini foto yang gue tunjukin terakhir nih. Nah, yang tadi boleh, Sin. Nah, ini adalah salah satu yang menurut gue nggak bisa, dibayar dengan apapun ya. Ketika gue bisa ngerasain namanya mati-matian ya, bisa jadi promosi agency manager ya, 2,7 miliar ya, dan gue juga bisa platinum startup Auckland. Senangnya lagi gue bisa promosi barang-barang sama badi-badinya gue ya, sama Edo, senang banget ya sama teman-teman seperjuangan. Gue bisa sama-sama promosi. Gue inget bareng-bareng di panggung ya sama Edo. Dulu belum pandemi Edo ya, gitu ya. Belum. Dan senangnya juga gue bisa promosiin orang juga, si Beca. Nah ya, gue senang juga bahwa kita promosi bisa bareng-bareng sama badi-badi gue, sama tim gue juga bisa bareng-bareng promosi. Itu keren banget. Waktu di panggung, gue ini ingat sama Edo ya, kita lagi tuh lampu dimatiin dia, udah gitu ada yang nyanyi apa, The Prayer ya. Prayer, Irin. Kakak Irin nyanyi juga, Kakak Irin. Sayangnya kalau nggak pandemi kita bisa dengar suara emasnya Irin ya dengan nyanyi The Prayer. Gua sambil pegang bunga dia sama lampu. Bukan lampu pegang kayak tangan gua ya, pegang bunga. ya. Sebelahnya si Edo, gua sampai bilang masih Edo, edannya akhirnya penantian panjang kita ya membuahkan hasil yang benar-benar seneng banget ya. Pengen nangis ya, pengen ya. Cuman malu, masa gue peluk si Edo. Aku juga, tapi nggak kebayang banget. Nah, lagi promosi itu gue seneng ya, di-celebrate, ya, disambungkan ya. Seneng gue ngeliat sebelah gue, Edo partner gue selama setahun itu ya, bisa promosi juga. Dan gue lihat tim gue sendiri yang sangat mendukung gue ya, karena kita lagi itu barengan tim Edo sama tim gue bisa sama-sama promosi. Gue liat Beca ya, Handi, Rian ya, wah seneng. Dan terlebih gue juga bisa dapetin Sydney. Nah ya, bisa promosi dan bisa celebrate di Sydney. Nah, gue inget waktu di Sydney bareng sama si Ivan, bener nggak sih Ivan? Iya benar. Gue ingat banget tuh waktu ngomongin Sydney ya. Itu tuh benar-benar achievement klub pertama gue tuh ya di tahun itu tuh. Oh, itu pertama. Pertama. Oh. Gue dapetin double star club Sydney itu waktu itu tuh. Jadi apa ya? Dulu tuh ya, kalau kita ya zaman dulu tuh waktu masih di Dynamic ya, kadang kan kita ngeliat ya, wah semangat banget gitu ya, LA cuman teriak-teriaknya doang ya. Tapi kalau dalam jero hati, di dalam hati yang terdalam nih biasanya jika nama mau nggak bisa gitu. Padahal kalau lagi di itu tuh kayaknya wah semangat gitu ya, sampai nah itu tuh momen waktu itu gue mutusin ya waktu itu ya, oke, ini keadaan kayak begini terus nggak bisa nih. Karena gue waktu itu sempat ada rasa malu juga ya. Dulu sempat ada ya waktu SUM ditampilin video, inget nggak tuh yang lagi pada ngapain SUM tuh SUM di Legacy kan. Terus kadang suka nanya, aduh gila ya, partner gitu ya, ini semua udah pada punya piala, pada punya apa gitu ya. Kalau piala Ivan yang mana, piala Pak Ivan yang mana, aduh malu pisan ya. Gue tiap kali lihat video itu ya diputerin SUM, cuman gue yang belum pernah start club ya. Nah jadi kebayang ya, waduh ya pressure-nya ya. Jadi gue mikir aduh gila ini nggak bisa, masa sih nggak bisa ngedobrak apa sih mindsetnya gitu. Nah tapi ngomongin Sydney itu emang seru banget sih, bener-bener apa ya, pengalaman yang seru lah ya. Gua masih berkesan pertama kali gitu loh, bener nggak? Pertama kali. Iya bener pertama kali. Terus ya berkesan juga sih gue sekamar sama si Beca ya, karena belum married. Nggak bisa sama Mas Hansan ya? Nggak bisa. Lu bisa tanya Beca lah, Beca sekamar sama siapa awalnya. Tapi kata Beca lu hilang-hilang, katanya gimana tuh? Suka hilang-hilang. Oh ya, ada penjaminan tuh. Baca teman-temannya disclaimer tuh, gue tanda tangan penjaminan ya, karena waktu nyampe ke Sydney
si beca sempat salah ini, sempat apa namanya, salah list. Jadi dia nyangkanya dapat sama cewek itu namanya Olivia. Ya, ternyata dari ukurannya berbeda Iya, ya. iya, iya. Ini gue mau share sedikit nih. Si apa namanya? Ya, jaketnya Waktu, XL, Bro. iya, jaketnya sama bro. Ini waktu, nah ini ya teman-temannya, itu ada beca tuh ya, bener ya. Oh, ini di apa? Bondi Beach ya? Kalau nggak saya, benar nggak sih? Benar-benar. Jadi kenapa kita semua pakai kostum kayak begitu ya? Walaupun ini di pantai, teman-teman tuh apalagi gua ya pakai sial, ini dingin banget men gitu. Ini dingin banget asli. Jadi Oh baby nggak pakai itu, baby nggak pakai apa-apa. baby baby terlalu Udah kuat, men. udah anget Ya. ya. Ini Baby tebal terlalu banget lah. kuat. Ini pasti. Tebel bro itu bro. Tuh ada Arya. Kulit Ya. itu. Jadi ini kalau waktu di sini itu kalau teman-teman pas momennya, ya pas momennya dapet, itu banyak buka toko buah waktu itu di sini. Wah, Iya, toko buah segar gitu ya kalau waktu di sini ya. Nah, kalau pas momennya teman-temannya. Nah, tapi di balik itu ya, gue tuh jadi inget perjuangan Sydney, and then tahun berikutnya itu gue ngejar yang namanya PCC. Nah, ini jadi, yang paling seru. lu waktu sebelumnya itu lu dapat Sydney ya nggak sih? Terus tahun berikutnya bahkan lu punya terobosan lagi ya. Begitu lu terobosan pertama kali, bahkan lu terobosannya bertumbuh lagi tahun depannya di PC. Iya, betul. Betul, double Star Club, and then PCC Santorini Paris. Nah, ini lebih seru lagi ceritanya. Yang kita ngejar waktu itu, double Star Club juga seru, akhir-akhir tahun issue, tapi ini lebih seru nih, karena itu benar-benar ngedobrak ini loh ya, apa sih, kita punya mindset dalam diri kita bahwa kayaknya dulu tuh ya, wah PCC tuh jauh banget ya, kayaknya nggak mungkin lah kita bisa dapet gitu, kayaknya itu cuma orang-orang tertentu. Karena apa, waktu itu gue memulai ya, usia masih muda dengan link sangat terbatas. Jadi kalau ngomong dapat big case teh jarang banget lah gitu, yang bisa sampai 5 juta teh kayak hitung jari. Pasti di bawah itulah 2 juta, 3 juta. Nah, jadi benar-benar karena waktu itu momennya gue inget tuh kita lagi sering deket ya, kita sering ngobrol sama lu, terus gue sering membaca sama si Sansan nih, lihat ini statusnya si Om yang satu ini teh bikin kesel ya, PCC, tahu nggak siapa? Victor. Victor kan ganteng maksudnya. Sering lihat nih apa sih PC gitu ya. Tapi dalam hati kayaknya boleh juga nih kita udah double Star Club, kita nggak mau turunin target, kita mau coba PCC. Nah sampai kita bener-bener ngejar tuh ya, sampai ada momen yang gue paling inget tuh, ada satu momen karena waktu itu ya itu kondisinya gak gampang, kita pernah dapet satu keluarga udah bener-bener kalau dibilang kebetulan ya kebetulan, tapi karena kita punya kesiapan yang biasanya orang selalu ngomong gitu kan. Nah, kita udah bantu review polis dan lain-lain, kita datang, kita review, dan saat itu tuh ya belum ada yang namanya PPH ya. Kebayang? Di mana semua perusahaan asuransi lain keluarin PPH, kita belum punya nih. Dan gue cuma bisa berjuang, oke nggak apa-apa, lu ngambil asuransi yang begitu, gue masuknya dari mana? Gue cuma mikir, kalau yang bisa ngehasilin API gede tuh ya udah mepet-mepet ya, tengah tahun, akhir tahun, cuma 2 jualannya. Yaitu penyakit kritis sama asuransi jiwa. Nah, which is gue masuknya dari situ tuh. Dan akhirnya gue berhasil, dia udah mau tuh ambil asuransi kritis gitu ya, kayak CCB. Dia udah mau sekeluarga, gue lupa ada berapa orang gitu ya. Pokoknya ambil 5M, berapa M lah gitu. Nah, cuman yang seru saat itu, tiba-tiba pada saat dia udah mau, ada agent lain karena dia juga deket, dan juga ada nasabah di tempat lain, dan dia bilang, kan kayaknya gue nggak jadilah. Yang satu gue kasih. Nah, yang satu gue kasih ke ini aja lah, kasihan katanya. Buset, dalam hati, kasihan men, kata gue teh, dan lu dengan gampangnya gitu ya ngomong kasihan, dan waktu gua tanya ternyata iya dia soalnya ngomong ya lu bagi-bagilah, agentnya bisa ngomong begitu teman-temannya, bagi-bagilah, jangan cuma ke dia doang. Gua tuh ini kayak nggak profesional men, kata gue. Iya bener kan, gua tuh sama Sansan dan ngerjainnya tuh bener-bener gitu ya, wah ngulik gimana cara, dan dia cuma ngomong bagi-bagilah ke sini satu gitu.
Terus di situ momen nggak gampang ya, karena buat kita tuh itu gede di case gitu. Gue lupa sih berapa pastinya, EPI-nya hampir 100 juta lah satu case itu ya, kalau nggak salah ya, Wah, Cuma mantep ya, banget itu ya. Iyalah, iya, sekarang juga gede lah segitu mah. iya. Makanya gue sampai telepon bingung gitu ya, waktu itu mau nelpon Ko Willy, dia lagi sempet sibuk dengan ngurusin bokapnya lagi sakit, dan saat itu gue lagi paling deket sama Arya ya, dan itu gue emang belum merit, jadi waktu itu tiap kali kita bawa 2 mobil tuh selalu parkir ya di Legacy, pulang tuh sampai malam tuh ya biasanya. Terus gue nelpon udah kita telepon Arya aja dulu, kata gue, yuk kita coba tanya ini baiknya gimana nih. Tuh untung ada malaikat kok Arya ya. Ya kalau inget-inget momen itu ya nggak gampang lah, si Ingrid juga sampai nangis gitu ya. Aduh nih kayaknya momen tuh nggak enak banget gitu loh. Nah itu sih ya bener-bener perjuangan ya. Perjuangan banget sih kalau ngomong saat itu mendapatkan si PCC-nya itu. Ya, gue ingat soalnya lagi waktu itu, gue ingat waktu itu lu telepon gue ada di rumah, dan waktu di rumah gue ada sama si Edo, gue lagi tuh, gue lagi sama Edo gitu ya. Kita lagi bahas ini gimana ngejar AM, AM. si Ivan Sansan curhat ke lu ya kok ya. Jadi gue kalau boleh bilang ya Van ya, gue lagi gimana, aduh dong kita dulu lagi seru bisa nih gimana ya, tiba-tiba ada orang cerita, yaitu sahabat kita sendiri ya, Ivan, dan dia cerita keseruan sendirinya juga, Dan ini seru ya. Tapi iya bener gak sih? Pasti gue lagi masih Edo, gue ingat banget ya di meja makan gue ya, ada ya dengan pasangannya yang ngasih kita gimana ya Cia, gimana ya Edo ya, gimana ya kita mesti bikin apalagi nih yang buat bisa kita maju buat jadi AM nih. Tiba-tiba orang, bro bentar si Ivan telepon, gue bilang pas lagi si Ivan telepon gue ngangkat, gue cuma oh gitu. Saya bilang kenapa bro, kenapa, kasihan. Tapi ini yang ya kasihan, ternyata maksudnya ada juga ya keseruannya si Ivan. Memang nggak gampang. Gue lagi tuh ngedengar juga, lu bayangin aja ya teman-temannya, nasabah yang udah mau, tapi karena dia udah punya agent lamanya, ngebagi ke agent lamanya bukan karena agentnya pintar ngejelasin atau bisa kasih kebutuhan yang dibutuhkan ya. Tapi karena nggak enak lah, itu udah lama lah ya, udah kasihan lah gitu. Wah ya misalnya ibarat formula dari kita ya, mereka dapat karena rasa udahlah ya, mintalah, kasihan lah, gue udah lama lah, itu rasanya gue ngerasain kesalnya setengah mati gitu ya. Gue aja yang bukan dapat case-nya, gue gitu, tapi gue bilang kan ya Van, gue ingat gue bilang sama si Van, sabar aja Van, mungkin ini pembelajar dari Tuhan ya. Tapi kalau lu punya good response ya nggak sih, gue percaya Tuhan udah gantiin berkali lipat daripada cuma kehilangan 100 juta. Tapi nggak nyangka ya, kalau kita maju ke depan, gue nggak nyangka si Ivan PCC. Dan bener nggak ya? PCC men, ya selalu ada hikmatnya. Ivan hebat banget sama Sansan nih. Iya, punya respon. Gue punya fotonya nih, Ivan PCC nih, kita bareng nih Van. Dah. Akhirnya motor ini nih pertama nih. Di winery, museum winery ya. Yes. Masalahnya gini bro, lihat si Ivan ya, udah sebenarnya kalau dia event nggak PCC ya, dia masih dapat double star club loh kemarin, masih dapat 2 tiket kan teman-teman kan. Benar. Nah tapi dia ngajarin itu ya udahlah 2 tiket juga udah oke. Enggak, dia nggak gitu. Padahal sebenarnya dia punya alasan buat itu gitu loh. Tapi Ivan oke, dia punya good respon dan nasabahnya tetap beli ke agent sana itu kan, tetap beli. Tapi karena si Ivan Sansan ngotot, closing yang lebih gede lagi case-nya, gue inget udah gitu lu akhirnya beres PCC lu kan akhir tahun tuh bener-bener tuh akhir tahun pisan Dok, itu kita ya bener-bener udah nggak mikir, udah nggak mikir apa, cuman mikirin ini gimana caranya PCC-nya bisa tercapai, bikin listing Dok, yang tadi gue bilang ya bisa dapat EPI gede, udah nggak ada cara lain, jualan kritis sama UP udah, and then dapat 1 nasabah terakhir itu bener-bener ya mujizat lah gitu, bener-bener ya, karena perlu medical itu orang masih muda seumuran gua, dia awalnya gua tawarin 5M buat beli CCB gitu kan, cuman dia nggak masuk dan dia pengennya UP. Optimis sekali itu orang ini, dia ngomong dia belum merit loh, bayangin belum merit, belum ada tanggungan, gua mending UP. Terus dia ngitung-ngitung sendiri pakai Excel gitu ya, dia ngitung mendingan inilah Cengli, gue beli UP aja berapa belas M gitu, gue dalam hati Dan buat apa emang kata gue teh. Tapi dia mikir gini, ya lebih baik sekarang G katanya, soalnya kita masih muda,
and then nanti someday gue pasti berpunya istri dan punya anak. Buset, kata gue ini calon suami idaman ini begini. Ini lu hari ini lu datangin lagi beliin perwarisan, Ge. Jual perwarisan, Ge. Sekarang datangin lagi, Ge. Nah, ini nanti mau gue ini karena bentar lagi mau merit nih orangnya. Asik. Mantap. Tapi ini si Ivan ini lagi tuh dari first achievement yang sih, achievement pertama punya kesan yang sih. Tidak memang benar sih, orang kadang mikir ya, benar nggak, buat semua juga ya, kita pasti pernah kepikiran, aduh ya mungkin ada orang yang aduh gue belum bisa achieve, kapan sih bisa gue achieve, kapan bisa achieve, pasti selalu ada yang pertama ya masih selalu ada yang pertama buat kita bisa nih gue achieve pertama. Setelah lu bisa pertama, lu dobrak ya nggak sih, berikut ke belakangnya tuh jadi nyandu, benar nggak sih, nyandu, aduh kayaknya gue tahu nih, senang nih. Nah gue juga dapet pengen terus ya. Iya, benar banget. Ibarat kecanduan yang paling positif yang kayak begini nih, gitu. Karena gue juga tahu, gue ingat si Edo juga sama. Gue lagi itu, Edo pernah bilang sama gue juga gitu ya. Aduh kok gue pengen jalan-jalan. Tapi bersyukur ada Ivan yang ngebuktiin bahwa dia bisa. Maka si Edo juga gue itu punya first achievement ya, nah gitu. Lu lagi gimana dulu ya? Jadi gue kan join kan 2010 nih teman-teman. Nah waktu gue full time 2012 apa 13 tuh ya. 13, 14, 15 tuh nggak pernah start club sekalipun. Sedangkan si Ko Arya nih ya, teman badi-badinya gue ini, dia dari 2010 ya sampai 2014 tuh udah nggak pernah bolong tuh start club. Selalu punya pencapaian tuh si Ko Arya. Terus gue awalnya mikir gini, ya udahlah, ya dia umur lebih matang, teman-teman lebih banyak, wajar lah start club. Pembenaran gue awalnya kan. Ya gue mah income segini juga cukup deh. Jadi nggak berani challenge diri sendiri, nggak berani level up gitu kan. Nah, sampai satu ketika teman-teman ada satu momen. Nah, si Ko Andre itu tiba-tiba datang ke gua. Terus dia bilang gini, Ko Edo katanya, dari semua leader direct-nya gua, leader direct itu artinya orang-orang yang direkrut pribadi sama Ko Andre udah jadi leader. Ada Ko Victor, Philip, Willy, Ko Riko, terus Ko Arya, gua ya. Terus dia bilang dari semua leader direct-nya Ko Andre ya, yang belum achieve start club cuman Edo katanya. Ya, jadi seolah-olah kayak dia ngomong gitu ya. Kebetulan gua jiwanya rada kompetitif nih ya. Kerasa dulu banget atlet badminton gagal soalnya. Jiwanya kompetitif ya. Yang penting jiwa kompetitifnya ada dong. Iya bener, itunya ke bawah ya. Nah akhirnya di situ langsung gue mikir, wah apa udah saatnya gitu ya gue buat level up, masa gini-gini terusnya, apa udah saatnya level up. Gue ngobrol sama istri gue, akhirnya gue bilang gue mau putusin buat start club. Nah udah ada case-nya belum waktu yakin pengen start club, mutusin pengen start club? Case-nya aja belum tahu teman-teman. Bentar bocor. Nah Glenn boleh tolong di mute. Siapa ya? Rina Marlina. Udah. Nah, jadi waktu gue mutusin pengen level up ya teman-teman ya, case start clubnya aja siapa yang mau di closingin aja belum tahu teman-teman. Nah, tapi gue bilang ya udah, gue putusin dulu deh, gue pengen start club dulu, gue pengen level up dulu. Akhirnya gue lakuin. Nah, waktu itu start club kan kalau sekarang kita nutupnya di bulan Desember ya teman-teman ya. Sekarang nih. Nah, dulu itu nutupnya di November akhir, tanggal 30 November. Ya. Iya pernah tuh. Gue ingat Ko Andre kayaknya ngomong bulan Agustus. Ya, dulu start clubnya itu 488, anggaplah 500 ya. Gue kayaknya baru 200-an gitu, setengah aja masih kurang. Ya. Terus, aduh mau kemana ya? Akhirnya ya gue lakuin aja. Cuman gue pasti kalau pengen hasilnya beda, aktivitas gue mesti beda dong. So, gue tingkatin agenda gue lakuin dengan baik, ya, lebih gigih lagi di hari-harinya gue. Nah, udah gitu sampai ketemu closing demi closing satu. Nah, yang paling menarik itu pas mau penutupan. Ya, gue dulu punya satu tim namanya Komiming. Komiming ini bulan September udah beres start club lagi, bayangin. Tim gue udah, guanya belum. Iya waktu itu. Timnya aja udah dulu kan. Nah, hari-hari terakhir nih November awal nih udah sebulan penutupan, itu case masih kurang ya. 2 minggu nggak ada closing teman-teman. Waduh ini 30 juta API lagi ke siapa nih gitu kan, deg-degan kan.
Nah, kalau misal, ini satu yang gue pelajari. Waktu kita pengen sesuatu, teman-teman ya, minta dengan sangat ya ke Tuhan, berdoa, aduh Tuhan pengen banget gini ya, kalau boleh izinin saya dong gitu kan, saya lakuin dengan baik. Nah, ternyata terkadang nih yang kita tulis nih ya, kan gue suka tulis nomor 1 Arya, kayaknya seudara gue tabur bisa nih 30 juta API ya, kayaknya ntar masuk deh nih Glenn 20 juta API gitu kan, udah ditabur, udah tahu range-nya. Ternyata yang ditulis nggak ada yang closing, teman-teman. Nggak ada yang closing, bayangin. Sesuai rencana itu. Ya nggak sesuai rencana lah, nggak sesuai rencana. Nah, tiba-tiba gue punya satu paman. Nah, paman gue ini even nggak beli polis sama gue tiba-tiba nelfon. Duart, kamu masih di asuransi nggak? Masih om, ya. Ini temennya paman ada yang lagi cari asuransi. Kamu datangin gih katanya. Oh iya? Ya tanpa pikir panjang, beres paman gua telepon, langsung gua telepon orangnya kan. Ya. Itu udah tanggal 27, teman-teman. Terus gua telepon dia. Iya, boleh ketemu besok ya, tanggal 28 nih. Dulu belum pakai proof force, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bingo tuh ya, ngeprint dulu, ketemu orangnya, tanda tangan, isi formulir, kirim ke Jakarta, nyampenya besok. Oh, ya. Urdu banget itu ya. Iya, akhirnya itu tanggal 28 tuh submit, teman-teman. Submit, tanda tangan SP aja kirim. Ya. Berharap clean case kan. Keluar remark-nya nyebelin, tahu nggak apa? KTP tidak jelas. Malas banget ya sih. KTP nggak jelas. Itu paling Sama diminta nih, uraian pekerjaan dengan detail. Waduh, ya. Gue tulis aja kan. Nah, kirim tanggal 28, keluar tanggal 30 balasannya nih ke Arya. Ya. Tanggal 30, kalau kirim 30 nyampe 31 dong. Ya. Tapi kayaknya diproses sore, soalnya baru tanda tangannya sore, 30 sore. Udah deh. Dulu gue belum punya, udah ada mobil waktu itu. Ya. Gue ajak istri gue, kita ke Jakarta, submit, namanya Gedung Jaya kalau dulu ya. Berangkat jam 6, setengah 6 dari Bandung naik mobil, terus berangkat ke Jakarta, kantornya buka jam 8, gue langsung orang nomor pertama ada di loket, Bu ini saya mau submit amandemen uraian pekerjaan nama KTP yang jelas. Nah, deg-degan, aduh gue udahlah nggak usah lihat SFA lah, dulu belum proof nama SFA, nggak usah dilihat lah. Tapi penasaran, lihat jam 10 malam, case-nya issue teman-teman, jam 10 malam tanggal 31 November. Deg-degan pasti ya. Itu deg-degan banget ya. Tapi yang satu yang gue pelajari adalah benar-benar kalau mau usahain yang terbaik yang kita bisa. Nah itu start club pertama di mana gue mutusin buat level up dan bisa level up. Ya. Tahun depannya baru tuh gue ngejar AM sama Ko Arya. Setelah pertemuan sama Ko Arya sampai tahun 2020 start club nggak pernah bolong lagi teman-teman. Setelah promosi AM tahun 2017 ini nggak pernah bolong lagi start club. Kenapa? Kita udah berhasil puji Tuhannya level up, bisa punya standar yang baru, teman-teman. So, buat teman-teman hari ini yang apapun yang kita lagi pengen kejar nih, promosi kah, naikin average case, pengen bingo 10 case pertama, 20 case pertama, achievement pertama, teman-teman. Putusin bahwa teman-teman pengen level up dulu. Ya, pengen level up dulu. Jadi, menariknya nih, Ko Arya, kemarin gue baca satu video, nonton satu video. Jadi di video ini diceritain katanya. Nah, teman-teman mungkin boleh bantu jawab di kolom chat ya. Berapa kenikmatan makan coklat? Nih, buat teman-teman yang suka makan coklat nih, 1 sampai 10, berapa sih kenikmatan kita kalau makan coklat? Boleh jawab dong di kolom chat. 1 sampai 10, nikmatnya makan coklat berapa sih? Apa dulu dong? Coklatnya coklat yang enak. Wah, 8, 9, 10, 10. Waduh, 9. Wih. Semua pada suka coklat nih kayaknya. 10, 9. Oh ya. Rata 8, 9, 10, 8, 10 dong. 8, 9, 10. Nah, pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan kedua. Seberapa penting menurut teman-teman kalau makan coklat itu berapa pentingnya sih skala 1 sampai 10? Buat gua, kenikmatan makan coklat buat gua 9 atau 10 lah. Tapi seberapa penting? Ya paling juga 2 lah atau 3. Maksudnya kalau nggak makan coklat juga nggak apa-apa kan? Ya anyway, gue makan atau nggak makan coklat juga nggak mengubah hidup gue gitu ya. Jadi buat gue rate-nya ya 2 atau 3 lah. Ya, itu yang pertama. Question yang kedua nih. Buat teman-teman, gue kasih contohnya karena udah punya anak, contoh ngebesarin anak.
seberapa nikmat untuk kita membesarkan anak misalkan ya. Kan gue ada anak yang kecil nih, baru mau 2 tahun kan. Ganti popoknya, nangisnya nih, rewelnya, berantem sama kokonya nih ya. 1 sampai 10 level nikmat ngebesarinnya berapa? Glenn jawab paling 1. jujur. Jujur banget sih Glenn, kan lagi mengalami nih. Nah, buat gue mungkin kalau pas lagi lucunya nih, lagi lucu, ketawa-ketawanya 10 teman-teman pastinya. Tapi kalau lagi berantemnya 5 gitu ya. Kenikmatan membesarkan anak pada saat rewel ya. Tapi kalau lagi lucunya 10 ya. Anggaplah kalau pas lagi nggak lucunya nih 5 nih. Nah, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang sama. Seberapa penting ngebesarin anak buat kita? Gua yakin teman-teman yang jawab di kolom chat itu pasti jawabannya 10, nggak usah gua lihat kolom chatnya. Benar nggak teman-teman? Yes. Setuju. Ya. Nah, tapi kenapa kita mau lakuin ngebesarin anak walaupun kadang-kadang hari-harinya pas lagi nggak enjoy misalkan gitu ya. Tapi karena kita tahu purpose ngebesarin anak tuh penting banget buat kita 10, so kita tetap lakuin hari-harinya. Nah, sama kayak hari-hari ini gue milih level up di berbagai sisi. Contoh kalau di Prudential, di promosi, di prestasi nih. Contoh buat teman-teman semua. Kadang-kadang perjalanannya nggak senikmat itu sih. Ya, 5 mungkin nilainya ada yang 3, ada juga sekarang yang lagi nilainya 9 kenikmatannya. Tapi kan kita ngomongnya lagi keadaan yang nggak ideal, yang nggak nyaman. Mungkin beberapa jawab 3 atau 4 proses yang lagi dialamin. Tapi karena lu tahu purpose-nya besar untuk bisa berhasil di Prudential. Sama kayak tadi Tewini udah cerita. Ya. Berjuang buat anak. Ya. Ivan berjuang buat PCC-nya si Ivan ya. Maka waktu jalaninnya mungkin nilainya 3 atau 4 karena tujuannya berharga, purpose-nya berharga, maka Ivan, Tewini, dan kita semua Densus ngelakuin. Nah, kalau gue sih itu sih kok Arya, pengalaman pertama kali, karena gue tahu purpose-nya kok. Purpose lu lihat, purpose lu kuat ya, dan lu mau level up ya nggak sih. Dan kalau lu level up, gue bilang hebat banget ya. Gue lihat lu anak muda ya sih, anak muda yang benar-benar gue selalu bilang sama bini gue ya, ini Edo masih muda ya, tapi punya pemikiran dewasa banget. Gue bilang itu keren banget, jarang-jarang gue bilang. Gue kenal lagi mukanya juga dewasa masalahnya. Itu gue nggak usah ngomongin, itu udah komen udah banyak banget. Tapi kalau ngomongin level up ya, memang anak-anak muda ya yang punya anak muda yang semangat banget, yuk kita level up. Nah, gue tahu ya, anak muda yang satu ini si Glenn ini nih, gue lagi sempat lihat si Glenn ya. Ini gue honestly ya, dulu gue pernah ingat almarhum WAT ya. Almarhum WAT itu pernah bilang nih, mungkin kita semua sih baru dengar, tapi baru yang dengar ya. Almarhum WAT bilang kalau sekali mah kebetulan katanya. Benar. Nah, ya, itu mah kebetulan 2 kali hoki. Itu gue ingat WAT itu waktu masih hidup, gue ingat waktu gue di Paris. Gue dikenalin sama si Andre, kenalin WAT ini leader-leader baru di lagi itu di Bandung ya. Udah promosi UM startup lagi gitu ya. Wah, si WAT bilang wah hebat. Terus dia bilang gini, tapi ya bayangin gue masih baru ya, dibilangin kalau sekali mah kebetulan. Arya bilang, waduh ya, bukannya kasih motivasi, malah bilang sekali mah kebetulan. 2 ya lu hoki lah. 3 itu baru skillnya lu. Wah, gue pikir langsung kepikir ini sekali aing kebetulan. Mungkin ya, gue pikir benar juga kebetulan, keluarga dekat, teman dekat, mungkin kalau gitu. Tapi oke, itu udah effort yang bagus banget menurut gue. Tapi kita gimana level up tadi bilang Edo. Nah, tapi level up yang gue pernah saksikan itu si Glenn, gue ingat. PCC gue pertama kali ke Ivan PCC, Glenn PCC barengan. Gue bilang ini anak muda hebat. Aing udah taruh PCC, gue bilang gue PCC baru-baru ya 2011 kemarin. Ini Ivan sama si Glenn, gue bilang ini hebat tuh anak muda ya. Tapi gue dalam hati ya, kalau gue nggak berani ya bilang ke si Glenn sekali mah kebetulan, aing sekali gini misalnya. Tapi gue lagi lah. Tapi gue dibilangin juga sama WAT itu ya, tenang aja ya. Tapi gue lagi terus sekali kebetulan ya. Pas gue ngeliat si Glenn, dan PCC-nya 3 kali berturut-turut. Jagoan. Itu gimana Glenn? Lu bisa berani level up diri lu dan mengkonsistenkan Glenn? Sebenarnya apa yang tadi teman-teman udah bagian, yang gue lihat dari Densus juga apa yang hari ini kita baca di background kita nih, the testing of faith produce endurance. Menurut gue kita nggak akan bisa dapetin apa yang kita mau dapetin kalau kita nggak punya yang namanya ini ya, endurance ini ya. Dan gimana caranya kita bisa dapetin endurance itu karena pernah dites, kita pernah diuji gitu loh. Dan kalau lu dengar teman-teman dari yang tadi teman-teman kita Densus ini ceritain, I think semua achievement yang mereka dapetin nggak mungkin tiba-tiba bisa gue dikasih aja nih, dikasih ada klien yang oke nih, tiba-tiba big case gitu, enggak.
semuanya juga ngalamin proses gitu loh, semuanya juga nggak enak gitu loh. Dan proses yang paling nggak enak yang pertama kali ya, kenapa gue bisa level up, itu karena gue belajar dari yang nggak enaknya itu adalah istri gue sendiri, calon istri gue ya. Nah, bersyukur Kenapa tuh? nggak ada, by the way Istri ya, lu ada nggak? lagi Nggak nggak ada ada, ya? tapi Pantesan di nggak record ya. enak. Wah, jangan. Nah, tapi anyway gini, gue itu orangnya sangat senang ada dalam kenyamanan ya, pasti nggak semua orang juga pasti senang ya, tapi punya pasangan yang membawa kita semakin maju itu mungkin saat itunya nggak enak ya. Nah, waktu itu kan gue beberapa juga pernah denger cerita gue lagi mau persiapin merit, terus gue tanya gitu loh sama istri gue, sama calon istri gue waktu itu, "Ye, lu mau priwet di mana?" katanya. "Gue pengen di Paris." Hah? Sadis ya. Paris Van Java kata gue. Kebayang kalau pacarnya teman-teman minta di Paris loh. Iya. Pasangannya gue pengen di Paris. Nah, terus udah gitu kan lagi itu Star Club-nya kita lagi ke Amsterdam ya. Waktu itu pertama kali gue juga belum pernah dapat Star Club. Jadi yang pertama kali level up gue itu dari yang nggak pernah 5 tahun gue ada di Prudential, nggak pernah dapetin achievement. Gue menemukan why gue yang pertama kenapa gue dapetin achievement. Nah, kalau teman-teman juga sadar dari kemarin, dari yang tadi kita dengerin, mereka punya why yang kuat juga nih. Gitu. Kenapa mereka mesti dapetin achievement. Nah, jadi waktu itu gue nggak bisa enggak, karena ya priwet cuma 1 kali seumur hidup. Gue berharap ya. Tapi waktu itu kalau gue nggak dapet ya seumur hidup gue nggak akan pernah priwet sama si Yeye di Paris. Akhirnya gue berjuang dan gue inget banget di situ gue punya satu teman yang luar biasa yaitu Ivan sama Sansan. Pasangan ini menurut gue luar biasa karena bener yang tadi Edo bilang, karena sama-sama kita Star Club-nya ke Amsterdam, baru kita extend. Di Amsterdam itu waktu lagi gitu kan beresnya November. Dan gue inget Legacy itu bikin acara Royal Cruise ya? Royal Caribbean ya benar. Royal Caribbean ke Singapura. Itu juga di November akhir. Dan waktu itu kan gue banyak submit case, ternyata ada banyak remark juga tuh sama kayak si Edo. Yang menarik adalah yang bantuin gue saat itu adalah Ivan dan Sansan yang bantuin follow up. Padahal bukan case-nya mereka loh. Gitu loh. Jadi menurut gue di sini apa yang ada, kenapa kita bisa solid sama satu legacy ini solid, karena kita saling bantu menurut gue. Dan kita benar-benar nganggap satu sama lain itu saudara. Jadi gue seneng banget waktu lagi Ivan bantuin Glenn akhirnya e-shoot. Wah, itu gue teriak-teriak tuh di Royal Caribbean gitu karena gue nggak ada sinyal gitu loh. Dan kita lagi di Singapura gimana cara telepon LO? Dulu kan telepon bukan WA. Nah akhirnya begitu gue dapet, nah gue share screen sedikit ya. Dan ini menurut gue achievement gue yang tadi dibilang level up gue from Paris with love. Nah dulu, nah kelihatan nggak teman-teman? Asik. Ini gue saksi hidup guys, beneran nih mereka ini. Mereka gue pernah foto mereka soalnya. Betul. Gue extend bareng sama Arya sama Siska. Dan ya pengalamannya menarik. Dan ini gue ceritanya sekarang bagian fun-nya. Tadi kan serius nih kita kerja keras. Tadi kerja keras gue udah beres nih. Tapi gue mau ceritain teman-teman pengalaman kalau lu jalan-jalan bareng sama Legacy, bareng sama Prudential. Nah, apa yang hari yang gue dapetin waktu itu menarik. Nah, pertama gini, biasanya orang Indonesia yang foto-foto kalau ada bule, bener gak sih? Tapi hari ini gue sewa nih bule, bule fotoin gue dong priwet gitu. Jadi gue bener-bener nyewa bule ini untuk fotoin kita nih di Paris gitu. Dan orang Paris ya pengennya sama orang Paris gitu loh. Jadi ini pengalaman yang menurut gue amazing banget. Di Paris gue bisa foto priwet dan ini sekali seumur hidup teman-teman. Tapi yang lebih kerennya lagi adalah di sini gue dapetin temen yang menurut gue luar biasa, yaitu ya ini. Karena di sini kita cuma berempat. Gue extend trip sama Arya dan Siska. Nah ini kalau teman-teman lihat di kiri atas nih, kiri atas itu kita ke Cinque Terre ya, Arya. Gue ingat ini, kita selalu problem sama namanya train teman-teman. Kita selalu problem sama kita nyasar ini, kita nyasar. Pokoknya dari awal, waktu lagi nyampe Paris, di pertama kali kita nyampe Paris ya teman-teman. Gue sama si Arya, sama Siska, sama Yeye, kita berempat, kita extend kan. Udah gitu, lucunya gini, yang tahu destinasinya tuh gue dan Siska. Karena Arya sama Yeye cuma pengen ikutan doang gitu kan. Nah, gimana ya ceritanya? Iya. Gue lagi tuh ini, kan cuma yang tahu hotelnya itu cuma dulu sama si Siska kan, ya nggak sih? Dan gua sama Yeye cuman ya kita ikut pasangan masing-masing lah ya gitu.
Lagi itu kita ingat kita mau ke Paris ya, mau ke Paris kita pakai train ya, kita pakai train karena kita extend. Dan udah gitu biasalah kan karena banyak teman kayak kalau teman-teman kayak ke Singapura itu begitu trainnya nyampe itu wah padatnya banget. Udah gitu yang sibuknya kita bawa tas beneran kan. Kita bawa koper. Bawa tas buat koper gede-gede ya, gede-gede karena kita mau dari Amsterdam mau ke Paris. Nah, bayangin begitu padatnya mesti bawa tas, jalan tuh nggak gampang. Yang pada akhirnya kita cuma kompakan Glenn, sis, begitu keluar langsung masuk ya, siap. Oh, begitu masuk padatnya kita masuk tanpa kita sadari pokoknya kita ini masuk. Guys, waktu masuk ya, serunya ini gue tegang banget waktu gue masuk ya ke kereta, gue ternyata gue lihat, gue itu cuma sendirian dalam kereta, yang lainnya masih di luar. Wah, gue bilang ketutup keretanya, ya, gue di dalam, gue lihat ya, gue nggak tahu hotelnya di mana, ya nggak sih, dan gue masuk sendirian, dan gue nggak tahu dibawa kemana itu, gue itu tegangnya ya, bibat kayak film-film drama ya, ketutup cuma lihat kaca doang, gue ngeliat si Siska, si Glenn ada di luar, gue jalan, wah itu ya gue deg-degan setengah mati. Handphone kita belum beli kartu handphonenya loh ya, gue nggak tahu di ngomong telepon siapa gue itu udah pengen nangis ya, sedih ya, gue bingung nggak bisa ngomong bahasa Prancis juga. Pas gue ke kiri, puji Tuhan alhamdulillah ada Yeye, Yeye ketinggalan juga ternyata bareng gue, jadi kita sementara bertukar pasangan guys. Nah lagi waktu gue tukar lagi ke sana, aduh Ye untung ada lu, Ye lu tahu nggak di mana hotelnya? Yeye bilang nggak tahu kok, gitu hancur lagi, gue nggak tahu ya Glenn. Gue nggak tahu itu di mana itu ya. Yang lucu tuh gue ngeliat mukanya si Arya. Gue inget banget itu nggak pernah gue lupain muka si Arya ya. Waktu pintunya nutup, terus gue nunjuk si Arya. Terus si Arya nunjuk, terus katanya jalan gitu kan. Terus gue lihat, Siska, ini gimana nih kata. Karena kita tuh gini ya, ini keretanya bukan sih, gitu kan. Jadi kayaknya ini. Jadi udah pada masuk terus banyak yang keluar ya. Terus keburu ketutup tau nggak? Terus bilang, kayaknya bukan. Si Arya udah keburu sama si Yaya udah pergi tau nggak? Dan yang lucunya gini, gue sama si Siska bilang, Sis, kita gimana? Kita udah nungguin ini kurang lebih 5 menitan ya. Kok nggak balik-balik tuh? Gue pikir mereka bakal balik lagi naik kereta yang balik lagi gitu tau nggak? Ini kita susul aja gitu ya. Gimana ya Glenn ya? Gue juga nggak tahu ya. Gue baru kenal sama Siska kan. Gue belum terlalu kenal gitu loh masalahnya. Nah akhirnya gue bilang, yaudahlah kita kalau menurut lu, kalau lu jadi Arya gimana? Gue tanya gitu ya. Glenn, gue tahu nih si Arya mah nggak mungkin kemana-mana. Berarti dia begitu lewat, dia stop yang berikutnya pasti berhenti katanya. Oke, kata gue. Gue akhirnya masuk ke kereta berikutnya. Tapi teman-teman tahu nggak sih di Paris ternyata kereta itu nggak cuman, jadi arahnya tuh nggak cuman berhentinya di setiap stop, tau nggak? Dan yang pas gue masukin itu kereta ekspres yang berhentinya tuh berapa stop kemudian. Jadi waktu gue masuk, gue gak ketemu juga sama dia gitu loh. Lagi gue berhenti. Tapi yang ketemunya kebalik kan, Glenn. Jadi waktu pas, gue juga sama, yang Siska bilang itu bener kan. Gue akan berhenti di next stop, ya nggak sih? Tapi next stop beda yang lu bilang. Akhirnya gue sama si Yeye itu bener, gue keluar. Ye kita keluar. Udah begitu keluar, kita mesti pindah train nih, takutnya kelewat. Nah gue inget, Yeye bilang, kok ya yuk kita lihat dulu ada mapnya kan. Mapnya itu harus naik tangga ke atas. Ya, naik ke atas ke tangga, kita mesti naik tangga dulu ke atas, which is itu tinggi banget. Ya, which is tinggi banget. Tapi kan gue nggak mungkin ya, sebagai pria yang gentleman nggak mungkin gue biarin Yaya angkat tas gede gitu, betul nggak? Gue angkat lagi itu tas Yaya segede gitu ya, naik tangga dipanggul, begitu nyampe atas, Yaya bilang, kok keretanya bukan yang ini, ke bawah lagi kok, gue ke bawah lagi angkutin tasnya si Yaya, wah edannya. Begitu gue turun ya, keretanya udah lewat ya. Dan yang gue lewatin adalah Glenn sama Siska yang lewat lagi. Sementara itu terbalik, Glenn sama Siska di dalam kereta, gue di luar sama Yaya. Iya, pindah lagi. Damn, itu ya, gue kesalnya setengah mati ya. Gue bingung, gue bilang, udahlah, kita jalan aja yuk ke hotel. Gue gara-gara saya kita jalan, saya geret kan. Tapi itu momennya senang banget ya. Gak pernah dilupain teman-teman. So, yang gue mau ceritain sebenarnya menurut gue apa yang jalan-jalan kita bisa sendirian gitu loh. Maksudnya kita nggak perlu sama Prudential. Tapi kalau lu bisa bareng-bareng sama temen lu bisa dapetin sesuatu yang menarik gitu. Experience-nya tuh beda. Apalagi kalau cuman ikut tour doang ya. Menurut gue itu hal yang sangat biasa. Bener nggak sih, kita makannya apa Chinese food lagi, bener nggak sih? Tapi kita nggak pernah coba untuk kita bisa explore makanan lokal di sana. Kita bener-bener, gue sama si Arya, gue inget banget tuh, kita jalan-jalan nih, ini yang di tengah ini Arya lagi makan di Amsterdam ya, tau gue nih ya, bener nggak sih ya? Nah yang sebelah kiri atas itu kita ke Cinque Terre, ini juga kita salah kereta. Nyasar ya. Tapi nyasarnya berempat ini, gue nggak tahu. Nyasarnya ini berempat, ya. Yang kiri bawah ini kita lagi di Lake Como. Oke, kita udah dari Paris kita ke Itali, ya. Kita ke Itali, kita naik ferry. Ini lagi kita naik ferry nih bareng. Yang di kanan ini kita di Paris barengan teman-teman.
Kita foto berempat. Pokoknya kita semua explore Eropa, yang berarti Milan, Paris, Italia, Prancis sama apa lagi ya? Amsterdam ya. Amsterdam. Nah, itu yang kita jalanin dan menurut gua ini fun banget gitu. Mungkin bisa dibilang highlight of the trip-nya tuh bukan cuma sama Prudential di Amsterdam doang, tapi highlight of the trip-nya juga menurut gua adalah kita extend-nya. Nah, lu bisa extend ketika lu dapetin jalan-jalan, lu jangan cuma di sana doang, tapi lu bisa extend sama teman-teman gitu loh. Sama legacy lu bisa extend. Nah, after itu yang gua dapetin lagi, ini kedua kalinya gua ke Paris. Ini kedua kalinya ke Paris berbeda ya. Bedanya adalah gue bareng-bareng semua sama satu legacy, yang ini semua legacy teman-teman. Jadi banyak anak legacy yang jalan-jalan ke Paris. Jadi ini menurut gue pengalaman yang gila nih, lihat baju jaket kita sama semua kan. Nah, gue kapan lagi gitu yang lu pernah jalan-jalan berpuluh-puluh orang di luar negeri, have fun bareng, dan enaknya punya duit bareng. Ya kan, pasti kalau jalan-jalan sini punya duit dong. Nah, di tengah ini juga kita dapetin gala dinner, experience bareng-bareng sama Prudential tuh beda. Gue pernah ikutan tour waktu itu, tour naik tour sama orang lain gitu ya. Gak enak gitu loh, karena di bus nggak kenal sama siapa-siapa. Bener nggak sih? Tapi kalau sama legacy, satu bus tuh ketawa-ketawa terus gitu. Canda-bercanda, nyanyi-nyanyi, pokoknya foto-foto. Nah, yang di tengah ini gala dinernya di Paris, teman-teman. Ini keren nih galinernya ya, galinernya keren gitu. Kita undang siapa teman-teman di sini? Kita undang Lauren Alred. Lagi terkenal lagunya apa sih? Ini. Ever Enough. Nah, kita si Prudential itu ngundang si Lauren Alred ini untuk nyanyi buat Prudential Indonesia. Dan menurut gue ini pengalaman yang lu kapan gitu bisa dengerin si Lauren Alred nyanyi lagu itu dan dipanggil buat kita, bukan kita yang datangin dia gitu loh. Dan menurut gue ini keren. Dan di sini gue bilang setiap apa yang gue alamin di Prudential, jalan-jalannya itu membuat gue lebih confident lagi. Dan apa yang gue rasa capek selama gue kerja nih setahun, itu semua hilang teman-teman ketika kita lagi main jalan-jalan seperti ini. Bayarkan ya Glenn ya. Glenn, gue paling suka Glenn waktu jalan-jalan tuh ya, ada Soeharto tuh di sebelah Andre, itu seru banget ngobrol sama dia. Ini papanya Abe guys. Papanya Ko Abe. Bener, ini papanya Ko Abe ini ya. Selain gue saksi hidupnya Glenn, gue saksi hidupnya papanya Abe juga nih. Ada melulu nih papanya Abe nih. Seru lah sama Soeharto. Glenn, kebayang nggak sih kalau udah pergi gini ya, hari-hari pas lagi ditolak, pulang ke rumah, lagi down gitu ya. Kayaknya kalau ditanya, Glenn paling sedih pas kapan? Udah nggak terlalu inget Glenn kalau di sana ya. Udah nggak ingat. Udah hilang capeknya. Udah hilang capeknya pasti. Teman-teman gini, kalau lu lihat orang-orang yang ada di sini teman-teman, ini tuh pas lagi Ivan kita sama bareng ke PCC ya, yang sama Ivan kan, berarti PCC Santorini Paris. Paris. Lu di sini ngelihat muka Ivan bete nggak? Pernah diambil case-nya? Kagak, ya benar. Tawa, senyum gitu, lagi kita jalan-jalan ke Santorini juga senyum. Kita have fun bareng tuh, gue sama si Ivan ada di satu ferry yang barengan, inget Ivan yang di Santorini itu kan? Kita video buat legacy gitu ya. Hai guys, kita lagi di Santorini. Gua lagi kemarin nyari, cuman hilang. Gua nggak tahu di mana itu videonya. Dan udah gitu kita dapat new experience juga. Kenapa? Karena Prudential itu luar biasanya karena nggak pernah acaranya biasa. Ini ngundang yang di paling kanan ya. Kita Prudential nyewa mobil-mobil klasik dan ditempelin logo Prudential dan kita keliling Paris naik mobil ini. Dan menurut gue ini adalah pengalaman yang keren. Supirnya siapa? Bule. Supirnya orang sana. Terus kita tukeran bahasa gitu loh. Si bulenya kan ngajak ngobrol gitu ya. Kalau bahasa kasarnya di Indonesia apa? Gue bilang, goblok. Gitu. Langsung dia bilang, oh goblok. Oh, I like your language. So fun katanya. Gue bilang, oh jadi tukeran bahasa. Pokoknya ketawa-ketawa sama bule gitu. Experience yang berbeda yang gue gak pernah akan alamin ini kalau gue ikut tur sendirian teman-teman. Atau pergi sendirian. Dan togetherness, gala dinner, new experience ini yang akan kita alamin satu paket ketika kita bisa punya achievement di Prudential. Iya. Dan tadi Arya pasti dari kita semua nih, Tehwini, Arya, gua, Ivan, Edo, Raihan, kita semua pernah ngalamin apa yang menjadi tripnya kita. Dan kalau ditanya yang mana sih yang paling seru, nggak ada yang bisa dibilang teman-teman karena semuanya tuh seru semua.
Tapi kalau di gala dinner gambar lu tengah sih bintang tamunya sih Kang Ibra sih, Glenn. Kang Lu Ibra. mesti lihat videonya. Gue ingat Kalau ada. Kalau itu ada videonya di play video dulu, di itu WA number memang one Coba Fashion di ke play. situ. Ada nggak sih videonya Kang Ibra yang lagi dance? Ko Willy Hari, pun. Nanti suruh cari-cari. Kalau ada tuh, waduh, itu bintang tamu sebenarnya loh itu. Bintang Ganti tamu Lauren sebenarnya. Alred tadi loh. Nah, betul. Yang naik ke atas panggung ya. Oh, beca masih ada tuh, Cak, puter, Cak. Cak, ada Cak? Putar Cak. Nah, kalau ada boleh. Buat teman-teman lihat keseruan. Ya. Ini Ibra waktu belum tobat nih, Ibra nih. Ayo Cak. Dan cerita yang hari ini Glenn kita ceritain tuh ya, ini paling cuman 10% lah kayaknya ya. Ya, sisanya masih banyak banget nih. Aduh, asik banget. Gak sabar tahun depan kalau pandemi udah selesai, achiever semua baik yang berangkat, seru banget. Nah, tapi kan nanti belum tentu berangkat. Iya, berangkat nggak berangkat mah gimana nanti? Yang penting dapat dulu nggak nih kita nih? Ya, bukan hanya soal prestasi, tapi promosi pun sangat penting. Ya. Kemarin ada Ko Arya bikin singkatan nih, PPKM apa Ko Arya singkatannya? Oh ini si Ivan PPKM gue. Van, PPKM teh naon sih Van? Artinya Van, PPKM singkatan dari apa Van? Promosi, prestasi, terus kita menang. Asik ya. PPKM sekarang kita punya arti yang berbeda ya sih. Tapi promosi, prestasi kita menangin nih. Legacy yang menangin adalah kita semua yang menangin. Ada waktu 4 bulan yang menurut gua waktu yang cukup ya. Waktu yang cukup buat teman-teman punya story kayak kita. Dan gue percaya ya, jangan cuma kita doang yang cerita, tapi gue pengen ke depannya teman-teman nanti akan cerita semua di sini ya. Keseruannya masing-masing, perjuangannya masing-masing. Wah, itu benar-benar ya. Oh, fun, seneng ya. Perjuangannya, nah itu perlu kita lewatin untuk perjuangan ya. Betul. Nah ini kita menangkan, yes. Nah, apa yang jadi susah-susah ya? Semua dibayar dengan goyangan seperti ini teman-teman. Iya, tarik man. Nah ini bintang tamu sebenarnya nih Kang Ibra nih. Ais. Kulenya juga ngedangdut guys. Bener. Guys, ini kalau perpanjangan videonya ya, begitu turun itu si bule-bulenya udah nggak pernah manggung lagi. Tangan malu sama si Ibra. Malu, udah berhenti jawabnya semua langsung. Oke. Nah, terakhir teman-teman, tentang level up. Apa yang udah misalnya teman-teman udah pernah achieve nih, jadi Prudential sebagai misalnya Star Club lah atau apa teman-teman, akhir tahun jangan mau kalah teman-teman. Kenapa? Karena Star Club itu baru first achievement. Nah, apa yang gua alamin sama teman-teman di sini yang udah pernah PCC, yang udah pernah Double Star Club dan lain-lain, udah pernah MDRT dan lain-lain, itu semua kita punya reasonnya masing-masing. Yes. Gue udah pernah cerita juga kenapa gue akhirnya PCC. Karena waktu itu gue ada financial problem, waktu lagi itu gue ada mesti bayar 400 juta kurang lebih ya, dan Yeye sempet nangis gitu loh. Dan akhirnya gue berjuang untuk itu, walaupun nggak enak, saat itunya nggak enak banget. Tapi waktu lagi bareng-bareng, gue ada di Satu lagi, gue kirim. Banyak amat ini goyangannya. Apalagi, Glenn? Apalagi, Cak? nanti. Oke, ini PCC Santorini, PCC Lucerne, dan terakhir kan kita nggak pergi ya. PCC Oslo gue dapet juga, cuma nggak pergi. Nah, tapi highlight of the day-nya adalah ini gue bisa honeymoon berkali-kali, teman-teman, sebelum gue punya anak gitu loh. Jadi ini menurut gue ada pengalaman yang gue nggak akan pernah lupain seumur hidup gue gitu. Jadi PCC hari ini gue bareng waktu itu Santorini bareng sama Ivan Sansan, PCC Lucerne bareng sama Ko Paul sama Cisonya, dan gue extend ini berdua gitu loh teman-teman. Sebenarnya di extendnya ini juga banyak banget pengalaman yang gue alamin ya. Gue nyetir di Autobahn di Jerman, itu di Austria, itu bener-bener Hilang nggak ada limit gitu loh. Dan gue nyewa mobil di seri 4 ya kalau nggak salah. Bener-bener seru lah berdua itu sama Yeye. Terus kita kayak ke puncaknya, namanya Tirol teman-teman. Dan di situ kita mandi air panas di tengah salju. Nah itu berendam air panas di tengah salju. Biasa kita di Ciater nih. Saya di Ciater. Di salju teman-teman, nggak ada di Ciater gitu loh. Nah itu yang menurut gue hal yang gue nggak akan pernah dapetin. Kenapa gue bisa punya budget ke sana? Karena perginya free. Ya. Nggak sih? Ya, perginya free guys. Dan itu yang kenapa gue bilang fun banget. Satu momen yang menurut gue yang menurut gue hari ini kenapa gue bisa bersyukur gue ada di Prudential adalah slide terakhir gue, For the Ones You Love. South France sama orang tua gue. Dan di sini yang gue pernah, kalau teman-teman pernah dengar cerita gue di Ignite,
Nah ini gue lagi jalan-jalan sama papi mami gue, sama Yeye juga. Ini pertama kali, lagi gue dapet PCC pertama. Nextnya gue Santorini, Paris. Udah gitu gue lanjut ke South France sama bokap gue, sama bokap nyokap gue. Dan disinilah sebenarnya yang bokap gue bilang, dia sampai mau nangis. Dia bilang, Glenn, papi mah bangga sama kamu. Teman-teman punya anak, orang-orang kaya, dikasih modal 1M, 2M. Kamu sama sekali dari pertama kali join Prudential sampai hari ini, di zaman momen ini ya, nggak pernah minta uang ke papi sedikit pun, tapi kamu bisa achieve sampai sini. Menurut gua itulah level up yang kita pengen, bukan buat diri kita sendiri, teman-teman, for the ones you love. Dan kita mesti punya endurance di sana. The testing of faith produce endurance. Ini adalah Q3 teams-nya kita, ya, tema Q3 kita di Legacy. So teman-teman, apa yang kita mau bagiin hari ini bukan cuma sekedar untuk cuman pengen nyemangatin doang, bukan. Work hard, play hard itu penting. Karena hari-hari ini kita yang lagi lakuin work hard nih, tapi jangan mau kita mau play tapi pengennya fun dulu nih yang lagi kita kerjain, tapi nantinya bersakit-sakit kemudian gitu. Kita nggak mau. Kita pengen berjuang sekuat tenaga, semaksimal mungkin kita punya endurance. Udah gitu ntar kita main di London, teman-teman. Kita main di Edinburgh, teman-teman. Dimanapun yang lu mau di Eropa, lu kejar, teman-teman. Itu yang kita mau, teman-teman. Nah, begitu Koko Arya, level up. Oke, teman-teman yang semangat, coba boleh chatnya, say yes, wow, itu great story. Gua bilang itu keren banget. Jadi teman-teman bisa ngerasain kalau lu mau ngerasain kemewahan, ya lu berangkat sama Prudential, tapi kalau merasakan kegilaan, lu harus bareng sama Legacy. Itu dia. Itu menurut gua satu yang tadi teman-teman ceritain kegilaannya, ya keseruannya, bahkan kemewahannya. Kalau teman-teman bisa dapetin dari achievement dari Prudential, teman-teman semua itu bisa rasain. Nggak cuma dengar dari cerita kita doang, bener nggak sih guys? So, teman-teman masih punya waktu 4 bulan terakhir ya buat teman-teman. Masih ada 4 bulan. Itu waktu yang cukup ya. Kalau teman-teman perhatiin ya, semua ceritanya itu selalu di menit-menit terakhir, selalu 4 bulan sebelumnya lah, 5 bulan sebelumnya. Bukan berarti nanti tahun depan tinggal 4 bulan terakhir, bukan. Tapi ngelihat kondisi sekarang, ya sih, ada waktu 4 bulan, dibilang ada cukup nggak ya? Itu waktu yang cukup banget guys, ya sih. Udah dibuktikan sama pendahulu-pendahulu yang udah pernah join di Prudential dulu, ya sih. Dan itu memang baru terjadi. Tapi kalau teman-teman bisa lihatnya terakhir apa sih dari yang Glenn, Ivan, ya Winnie, Edo ya, yang mereka sebetulnya ini ada 3 hal yang menurut gua ini nih perlu kita catat nih. Ya, kenapa? Karena 3 poin ini yang benar-benar menginfluence kita untuk 4 bulan ke depan. Satu, ada punya strong purpose, why yang kuat, kita bikin kita punya endurance. So tema kita endurance, bahwa supaya kita bisa punya endurance yang kuat, maka strongnya kita harus kuat. So bisa tercipta dari endurance. Bayangin, nggak pernah ada yang kejadian kayak Winnie. Amit-amit ya, jangan. Tapi lihat begitu Winnie why-nya kuat, even ditinggalkan sama orang yang kita sayang, yang mungkin kita nggak harapin dalam waktu dekat ya. Tapi Winnie itu punya, menurut gua yang why yang kuat banget, sehingga ya waktu menjalankannya Winnie itu punya endurance yang benar-benar gila ya. Gue bilang salut banget ya. Kita punya buddy-buddy. Yang kedua, kita punya buddy-buddy ya. Covenant Brothers ya. Kenapa? Karena kita perlu, kita nggak rasanya kalau berjuang cuma sendiri ya. Kayaknya aduh ya, kita nggak tahu mau cerita ke siapa ya. Kita pengen punya support dari siapa. Yuk, kita juga punya buddy-buddy. Jadi teman-teman supaya nggak ngerasa sendiri. Makanya Legacy adain komunitas-komunitas, benar nggak? Ada komunitas-komunitas yang kita bisa gabung. Tapi mungkin kita juga perlu nih ya. Oke, kita bisa lihat teman seperjuangan siapa nih misalkan ya. Oh, Lydia sama Gary nih misalkan. Ayo, yuk kita semangatin sama Sharon misalkan ya. Yuk kita semangatin bareng-bareng. Kita ini satu angkatan, kita harus promosi tahun ini ya. Menurut gua itu adalah satu langkah yang menurut gua bagus ya. Cari nih adik-adik yang mau promosi ke adik, kita kumpul dengan orang-orang yang punya satu tujuan yang sama ya. Maka waktu ketika kita endurance-nya ngalamin hari-hari yang dilewatannya ya, kita nggak sendirian. Dan menurut gue itu sangat membantu sekali loh buat melewati hari-harinya itu loh. Yang terakhir adalah great reward ya. Yang tadi Glenn ceritain, yang teman-teman yang lain ceritain ya. Semua itu bisa dinikmati kayak Glenn ya, bisa menikmati papa mamahnya, papi maminya ya, bisa bangga sama Glenn ya, karena terlebih dahulu Glenn udah lakuin work hard. Dan menurut gue itu hal yang kita bisa nikmatin, bukan cuma Glenn aja, kita semua bisa nikmatin ya. Tapi tenang aja ya masih. Untuk menjalaninya kita perlu strong purpose yang kuat, Covenant Brothers, and kita akan get the great reward. Oke. Guys, Arya, sebelum kita pulang lagi, kita di rumah. Sebelum kita beres nih, ada satu menurut gua video yang benar-benar bikin kita jadi semangat lagi, teman-teman.
kita pengen di tahun-tahun ke depan kita muncul video-video yang lebih luar biasa daripada ini, teman-teman. Amin, amin. Ini adalah hal kegilaan-kegilaan yang kita lakuin, teman-teman. Oke, di Apa nih? Apalagi yang keren nih. siap, teman-teman. Siap, teman-teman ya. Oke. Gue nggak tahu video ini. Ini gue yang videoin tuh. Siap. Keringin baju dia. Kita di Sydney ya. Orang lagi yang di Sydney ya ini ya. Oh iya, kita main apa ini ya? Di Sydney ya. Main air sama Prudel dikasih jalan-jalan main yang di boat itu loh, jet boat. Oh iya jetboat ya di Sydney ya. Jet boat di Sydney. Oh. Basah semua, kita kering baju semua. Sih saking gilanya. Sebetulnya gue ingat ada beberapa video yang memang hal-hal memalukan itu cuman tahu itu cuman yang pergi-pergi aja ya nggak sih, yang lain nggak ada yang tahu. Yang tahu kegilaan kita itu cuma satu video guys. Memang kebanyakan rata-rata minimal selalu Masih gue banyak, aja. masih banyak. Gue aja kalau yang malu-maluin. Erlin ada beca yang kekunci. Ada. Kekunci di dalam toilet bus nih kau beca. Iya benar-benar. Korea gue mau nambahin satu poin dong kok. Boleh? Jadi 4 bulan sekarang teman-teman ya, kalau teman-teman punya purpose, punya desire, sama yang tadi gue ketik di kolom chat ya, punya purpose, punya desire, waktu 4 bulan pun bakal kerasa berharga dan cukup teman-teman. Yes. Tapi kalau kita nggak semangat, waktu berapapun nggak akan kerasa cukup. Ya, jadi 4 bulan ini, yuk kita sama-sama teman-teman ya. 2021, teman-teman boleh ingat, 2021 waktu lagi ada PPKM ketat, ya kita tetap bisa level up, kita tetap bisa punya achievement, kita bisa prestasi. Ini tahun yang bakal lu ingat-ingat sampai hari-hari ke depan loh teman-teman. Ya, benar banget. Setuju. Ya, itu waktu yang cukup banget ya. Dan gue yakin semuanya bisa yuk, cari body-bodinya ya, punya strong yang kuat ya nggak sih? Bisa. Come on. Yes, punya why, reason yang kuat kenapa ya gue harus berjuang di sini. Nah, maka dapetin yang reward yang luar biasa buat teman-teman. Oke, so itu aja teman-teman dari kita para Densus. Gue percaya bukan cuma Densus aja ya, tapi gue percaya tahun-tahun ke depan teman-teman yang akan rasain, teman-teman yang akan nikmatin apa yang kita ceritain. Oke, gue thank you banget buat teman-teman. Gue balikin sama MC yang luar biasa ya. Oke, thank you.